Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, termasuk bisa hadir di hari ke-7 di bulan yang penuh berkah ini. Ini merupakan suatu kesempatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak Allah berikan kepada orang-orang selain yang ia kehendaki. Terlupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada contoh terbaik kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Hadirnya ikhwan akhwat sekalian di masjid ini untuk melaksanakan sholat isya bersama, kemudian mendengarkan khutbah dan nanti dilanjut dengan sholat tarawih berjamaah, ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kekuatan kaki ini untuk melangkah, telinga ini untuk mendengar, mata untuk melihat. Semua ini kita pergunakan untuk mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengambil dari potongan ayat di Quran surat Az-Zumar ayat ke-10. Potongan ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di akhir ayatnya disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Mendengar ayat tadi, kita bisa mengambil salah satu pelajaran yang diambil dari kisah nyata, yaitu salah satu tabi'in, atau kita bisa bilang beliau ini adalah seorang tabi'in yang belajar kepada para sahabat mulia, termasuk perawi hadis juga dari Anas bin Malik. Kisah ini dinukil dari Ibnu Hibban, seorang ulama besar. Kisahnya seperti ini. Suatu hari gitu ya, ada seorang tabi'in, dia seorang ahli ibadah. Dia ini berprofesi sebagai murabbit, atau kita ketahui murabbit ini apa ya bahasanya, penjaga perbatasan wilayah gitu ya, penjaga perbatasan wilayah. Nah, ketika dia sedang berjaga, ternyata dia kebagian untuk berpatroli, kemudian dia menyisir gitu ya perbatasan-perbatasan, sehingga akhirnya dia menemukan salah satu dataran yang kosong. Kemudian dia menemukan di tengah-tengah itu hanya ada satu tenda, atau satu ya tenda gitu ya, seperti itu, yang dia kebingungan mana ada gitu orang yang mau tinggal di sana. Kemudian dia hampiri tenda tersebut, kemudian dilihatlah di dalamnya ternyata ada orang tua yang, mohon maaf gitu ya, kedua tangan dan kedua kakinya sudah tidak ada atau buntung gitu, dan matanya sudah rabun atau buta, kemudian telinganya sudah sulit untuk mendengar. Kemudian yang menarik adalah orang tua yang sedang terbaring di tenda tersebut seorang diri, dia sedang mengulang-ulang ucapan yang membuat Abdullah ini kebingungan. Ucapannya apa? Atau doanya apa? Dia berdoa, ya Allah, tunjukilah aku agar bisa memujimu, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas kenikmatan-kenikmatan yang telah engkau anugerahkan kepadaku di atas kebanyakan makhluk yang telah, dan engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah engkau ciptakan. Nah, kemudian setelah itu Abdullah berpikir, bagaimana bisa orang tua ini dia bilang rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan kalau kita lihat secara manusiawi gitu ya, dengan tidak ada tangan, tidak ada kaki gitu ya, sendiri, kenapa dia harus masih merasa bersyukur dengan hal itu gitu.
Kemudian ia memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Bapak, mengapa engkau masih berdoa seperti itu? Sampai-sampai engkau merasa engkau diberikan kenikmatan dilebihi dari makhluk-makhluk atau dari hamba-hamba Allah yang lain." Kemudian orang tua ini menjawab dengan tenang, "Bahkan, wahai anak muda, bahkan jika Allah mengujiku lebih dari saat ini gitu ya, lebih lagi dari saat Allah masih memberikan kesempatanku saat ini gitu ya, jika Allah misalkan memberi ujian lebih kepadaku gitu ya, maka aku akan terus bersyukur kepada Allah, karena Allah melebihkan aku, telah memberikan lisan ini agar tetap bersyukur." Kemudian setelah ngobrol panjang, Abdullah terkejut. Kemudian si bapak ini berkata, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku tinggal bersama anakku. Anakku ini ketika aku ingin makan, dia menyuapiku. Ketika aku ingin sholat, dia mengambilkan wudhu untukku. Ketika aku ingin A, B, C, dia pasti menuruti apa yang aku perintahkan. Tapi sudah 3 hari dia tidak pulang ke rumah atau tidak pulang ke sini gitu ya. Bolehkah aku meminta tolong kepadamu untuk mencarikan di manakah anakku?" Gitu. Akhirnya dia langsung mencari di sekitaran tenda itu gitu ya, karena tidak ada yang bisa ia jumpai, kata si bapak, kecuali anaknya. Kemudian dia cari gitu ya, tidak jauh dari sana ternyata ia menemukan seseorang yang, mohon maaf, jasadnya sudah terkoyak gitu. Kemudian dia dekati dan ternyata orang itu sudah meninggal karena diterkam oleh hewan buas. Nah kemudian dia sudah pastikan bahwasanya ini anaknya gitu. Ternyata anaknya sudah diterkam oleh hewan buas. Kemudian ketika ia ingin beranjak pulang, ingin memberitahukan kepada ayahnya, dia merasa bingung, apa yang harus aku katakan kepadanya? Dia seorang yang tinggal sendiri, ya, tidak berkecukupan, tidak ada makanan, tidak ada minuman kecuali oleh anaknya gitu. Kemudian ia teringatlah kisahnya Nabi Ayyub alaihi salam. Akhirnya ketika ia datang ke tenda tersebut, ia tidak langsung memberitahukan kepada si patuanya itu tentang anaknya meninggal gitu. Tapi ia malah bertanya kepada orang tua yang ada di tenda tersebut, "Wahai bapak, apakah engkau tahu Ayyub alaihi salam?" Bapaknya menjawab, "Ya, saya tahu." "Bagaimanakah kisahnya?" Kemudian bapaknya dengan semangat menceritakan tentang kisahnya. "Wahai nak, Ayyub adalah seorang nabi yang Allah berikan kesabaran atasnya. Ia diberikan ujian selama 20 tahun. Anaknya meninggal, istrinya meninggalkannya. Kemudian ia diberikan penyakit yang orang-orang mengolok-olokinya selama 20 tahun lamanya. Kemudian ia bersabar hingga Allah berikan tempat terbaik untuknya." Kemudian Abdullah menjawab dengan rasa sedih, "Wahai bapak, sesungguhnya engkau telah memiliki sedikit dari kesabarannya Ayyub alaihi salam. Sesungguhnya anakmu telah meninggal tadi gitu ya, diterkam oleh hewan buas." Kemudian ternyata respon dari bapaknya adalah, "Nah, saya tidak merasa sedih sedikit pun ketika anak saya meninggal. Saya bersyukur kepada Allah, Allah tidak membesarkannya dalam kemaksiatan. Dia tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan aku ridho kepadanya. Tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Kemudian setelah bapaknya mengucapkan itu, akhirnya ia meninggal dunia. Kemudian ketika malam hari, ketika setelah dimakamkan, kemudian Abdullah tidur dan dia melihat bapak yang meninggal tadi di hadapannya sudah ada berada di taman-taman surga dalam mimpinya. Kemudian ia bertanya kepada bapaknya, "Wahai bapak, apa sih yang bisa membuatmu seperti sekarang gitu, bisa ada di taman-taman surga?" Kemudian ia menjawab, "Sesungguhnya Allah menyediakan derajat yang tinggi lagi mulia bagi orang yang bersabar ketika diuji, bersyukur ketika luang,
dan takut kepada Allah di hadapan manusia maupun sendiri. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, kisah tadi mengajarkan kita bahwa ukuran nikmat bukanlah pada sempurnanya fisik, banyaknya harta, atau panjangnya umur. Nikmat terbesar adalah hati yang mengenal Allah dan lisan yang bersyukur kepadanya. Betapa sering kita memiliki kesehatan, keluarga, dan rezeki, namun masih mudah mengeluh. Sementara orang soleh ini hampir kehilangan segalanya, tetapi tidak kehilangan iman dan rasa syukur. Momen Ramadan ini adalah madrasahnya sabar dan syukur. Kita menahan lapar, menahan hawa nafsu, dan melatih hati kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang bersabar dalam ujian dan bersyukur dalam nikmat, maka Allah janjikan baginya kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar dan bersyukur dan istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Semoga ada guna dan manfaat yang bisa diambil dari kisah tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Semua kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahannya datang dari diri saya pribadi. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.